Di manakah keberadaan bocah Hangon? Sudahkah Anda mengetahuinya? Pada masa silam Prabu Siliwangi, Raja Besar dari Pajajaran, pernah menuturkan ramalan yang disampaikan dengan bahasa, simbol, dan isyarat. Ia berbicara tentang bocah Angon, seorang anak penggembala yang kelak menjadi pemimpin. Di akhir zaman, banyak yang mengira bocah Angon adalah seorang penggembala hewan, tetapi dalam makna yang lebih dalam, ia adalah penggembala umat manusia, penuntun hati yang tersesat. Prabu Siliwangi berkata, akan datang suatu masa di mana dunia dipenuhi kekacauan, fitnah menyebar bagaikan api, kebenaran ditutup oleh kabut, dan manusia mencari cahaya. Saat itulah bocah Hangon muncul, menjadi pemimpin bagi mereka yang tersesat. Dalam kisah lama Tanah Sunda, tersimpan ramalan Prabu Siliwangi yang begitu terkenal tentang datangnya seorang bocah Angon. Ia digambarkan bukan sekedar penggembala biasa, melainkan sosok yang kelak menjadi tanda perubahan besar bagi Tanah Sunda dan Nusantara. Bocah Anggun itu akan muncul di Tanah Pasundan, hidup sederhana dekat dengan rakyat, dan membawa cahaya bagi zaman yang penuh kegoncangan. Ramalan itu tidak hanya berhenti pada Sunda secara umum, melainkan banyak petilasan leluhur yang menunjuk arah ke Cirebon, kota tua di pesisir utara Jawa. Barat ini memiliki sejarah besar, tempat bertemunya budaya Sunda dan Jawa, Islam dan Hindu-Buddha, pelabuhan dan perdagangan internasional. Dari Cirebon pula lahir kerajaan Islam yang berpengaruh, dipimpin Sunan Gunung Jati, seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan damai. Cirebon dahulu menjadi pusat gerakan perubahan. Dari sinilah Islam menyebar ke pedalaman Sunda dan juga ke berbagai daerah Nusantara. Kota ini pernah menjadi simbol persatuan, meskipun kemudian terpecah menjadi kesultanan. Kesultanan kecil sejarahnya menunjukkan Cirebon selalu menjadi panggung di mana kekuatan spiritual dan politik bertemu. Ramalan Prabu Siliwangi tentang bocah Angon dipercaya akan menemukan gaungnya di tanah ini. Bocah Angon bukan hanya penggembala hewan, melainkan lambang seorang pemimpin sederhana yang mengumpulkan kawanan manusia, umat yang tercerai-berai untuk kembali kepada nilai luhur. Dalam tafsir para leluhur, menggembala bisa berarti membimbing generasi, dan di zaman ini bisa terwujud melalui dakwah, ilmu bahkan media sosial yang menjangkau banyak jiwa. Sejarah SVRT yakni akan berulang di Cirebon dahulu. Kota ini menjadi titik kebangkitan Islam di Jawa Barat. Kini ramalan itu menyiratkan bahwa Cirebon akan kembali menjadi pusat perhatian dunia Nusantara, tempat di mana nilai-nilai lama bangkit kembali, menyatukan rakyat di tengah perpecahan, dan menghadirkan pemimpin yang membawa keadilan. Bocah Angon itu digambarkan akan muncul dalam kesederhanaan. Dia lahir dari istana tetapi dari kalangan biasa. Namun seperti halnya para wali terdahulu yang membawa karomah, ilmu, dan kebijaksanaan, dialah yang disebut-sebut dalam wangsit Prabu Siliwangi, tanda bahwa bab 1 jejak ramalan di tanah Cirebon. Cirebon bukan hanya kota pesisir, melainkan simpul peradaban. Disinilah jalur perdagangan dari Arab, Gujarat, Tiongkok, dan Eropa pernah bertemu. Dari sini pula para wali menanamkan ajaran Islam yang bercampur dengan budaya lokal, hingga lahirlah harmoni unik antara Sunda, Jawa, dan dunia luar. Prabu Siliwangi, meski dikenal sebagai Raja Pajajaran yang agung, meninggalkan ramalan bahwa suatu saat akan lahir bocah Angon di tanah Sunda. Bagi sebagian kalangan, ramalan itu berhubungan erat dengan Cirebon, karena disinilah garis keturunan, ajaran, dan pertemuan spiritual Nusantara berpusat. Banyak petilasan, keraton, makam wali, dan peninggalan sejarah yang menyimpan misteri. Di masyarakat, ramalan ini terus diceritakan. Para sesepuh percaya ketika zaman penuh huru-hara, bocah Angon akan muncul dari tempat yang sederhana, lalu membawa arah baru. Cirebon kembali disebut-sebut sebagai titik awal perputaran sejarah besar itu. Bab 2, zaman keguncangan dan tanda-tanda kini. Zaman berubah cepat. Dunia modern menyatukan manusia lewat teknologi, namun juga memecah belah mereka dengan fitnah, keserakahan, dan ketidakadilan. Rakyat terkecil banyak yang tertindas, kekuasaan sering hanya dinikmati segelintir, dan bumi semakin rusak karena keserakahan manusia.
Dalam kondisi seperti inilah ramalan Prabu Siliwangi terasa hidup kembali. Tanda-tanda zaman, huru-hara seperti yang disebutkan leluhur, mulai nampak. Perselisihan antar bangsa, perebutan kekayaan hingga bencana alam yang datang silih berganti, semua menjadi isyarat di Cirebon. Sebagian orang mulai merasa ada getaran spiritual. Pesan para wali seperti Sunan Gunung Jati seolah kembali menggaung bahwa akan ada pemimpin yang lahir dari kalangan sederhana. Dialah bocah Angon yang mungkin tak dikenal banyak orang, namun diam-diam telah menyiapkan dirinya untuk menggembalakan umat manusia, bukan hewan, melainkan hati dan jiwa. Bab 3 sejarah terulang di Cirebon dulu. Dari Cirebon lahir kekuatan besar yang menyebar ke seluruh Jawa Barat. Sunan Gunung Jati memimpin dengan ilmu, kesederhanaan, dan keteguhan iman. Keraton-keraton berdiri bukan hanya sebagai pusat politik, melainkan juga pusat spiritual. Kini ramalan Prabu Siliwangi menegaskan bahwa sejarah akan berulang. Cirebon kembali menjadi pusat perhatian. Dari kota ini, perubahan besar akan dimulai lagi, bukan hanya untuk Jawa Barat, tetapi juga untuk Nusantara. Bocah Hangon akan tampil sebagai pemimpin yang menyatukan, membangkitkan, dan memberi arah di tengah zaman yang penuh kebingungan. Ia panas akan datang dengan pasukan perang atau kekuasaan duniawi, melainkan dengan ilmu, kearifan, dan ada serikus spiritual yang menggetarkan hati manusia. Seperti para wali terdahulu, ia hadir sebagai cahaya yang menuntun umat menuju persatuan. Maka sejarah besar itu pun diyakini akan berulang. Dari Cirebon, sebuah era baru dimulai. Era di mana bocah Angon ramalan, Prabu Siliwangi menuntun umat menuju jalan yang terang. Bampah bocah Angon di tengah rakyat. Bocah Angon yang diramalkan Prabu Siliwangi tidak tampil dengan kemewahan. Ia hadir di tengah rakyat kecil, hidup sederhana, tidak menonjolkan diri, namun diam-diam memiliki kepekaan batin dan kebijaksanaan yang jarang dimiliki orang pada zamannya. Para sesepuh yang memahami wangsit lama mulai berbisik, mungkin inilah bocah Hangon yang ditunggu, sebab tanda-tandanya jelas sederhana, tetapi kata-katanya menyentuh, dan hatinya luas seperti samudra. Bab 5 jejak spiritualitas di Cirebon. Cirebon bukan hanya kota dagang, tetapi juga kota wali, banyak makam keramat, pesantren, dan tempat spiritual yang hingga kini menjadi tujuan para peziarah. Bocah Angon sering menapaki jejak-jejak itu, bukan untuk mencari kemuliaan dunia, tetapi untuk menyambungkan diri pada doa, lekap berkaham para leluhur. Perjalanan spiritualnya bukan hanya perjalanan pribadi, melainkan tanda bahwa sejarah besar memang sedang bergerak. Setiap langkahnya menjadi bagian dari kisah ramalan Prabu Siliwangi yang mulai terwujud. Bab 6 tanda kebangkitan dari Cirebon. Semakin hari semakin banyak orang yang merasa ada sesuatu di Cirebon. Kota ini mulai sering disebut dalam percakapan spiritual, seakan sedang menunggu peristiwa besar. Bocah Angon meski belum dikenal luas, sudah menjadi pusat perhatian bagi sebagian orang yang peka batinnya. Seperti dahulu Sunan Gunung Jati mempersatukan rakyat dengan ajaran Islam, bocah Angon kelak mempersatukan umat dengan kebenaran dan keadilan. Sejarah berulang, tapi dengan wajah yang berbeda dari Cirebon. Cahaya itu akan memancar ke seluruh tanah Sunda, lalu ke Nusantara, bahkan ke dunia. Ramalan Prabu Siliwangi bukan sekedar cerita lama, melainkan kenyataan yang akan menjadi sejarah baru. Dan pusat sejarah itu sekali lagi berada di Cirebon, kota tua yang selalu menjadi panggung kebangkitan. Sudah saatnya kita mempersiapkan diri, memperbaiki Islam, iman, dan semoga kita semua mendapat petunjuk, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.